Salam, apa kabar? Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah kembali memberikan kepada kita satu hari yang baru. Mudah-mudahan hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022, menjadi hari yang menyenangkan bagi kita. Kepada yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak dan Ibu, semua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Mari kita teduh, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita puji Dia dari Kidung Jemaat nomor 57. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis pada kitab 2 Tawarikh 18 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Alai min nasimikama songon sitong na mangulu Jahuba manangaha si pabuaon di bata tuau ido hati dakonoku. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah membaca atau mendengar Soekarno, penyambung lidah rakyat. Soekarno, penyambung lidah rakyat, ketika itu Bapak Presiden kita Soekarno adalah pemimpin tertinggi negara kita. Ia menyebut dirinya penyambung lidah rakyat. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata Nabi, Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Dia adalah lidah Allah yang menyuarakan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan yang menyuarakan firman Allah, maka Nabi itu berbicara bukan oleh karena dirinya. Nabi itu tidak berbicara oleh karena hasil pikirannya, hasil pengamatannya. Nabi tidak juga berbicara oleh karena perasaan apa yang ada padanya ketika itu. Tetapi mutlak Nabi berbicara seperti apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah untuk ia sampaikan. Ketika itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang nabi yang bernama Mika bin Yimlah. Dia ini sebelumnya adalah salah seorang
dari 4 orang murid Nabi Elia. Jadi Mika di sini bukan Nabi Mika, penulis kitab Mika. Dia adalah seorang nabi Tuhan yang konsisten berbicara sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk ia sampaikan. Ketika itu, Raja Israel bernama Ahab sudah bersekongkol dengan Raja Yosafat, raja bangsa Yehuda. Yosafat ini adalah menantunya. Mereka memperbincangkan agar mereka maju berperang di Ramot Gilead melawan orang Aram. Mereka mau ekspansi untuk merebut tanah itu menjadi bagian daripada kerajaan Israel. Yosafat berkata kepadanya, supaya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan melalui para nabi, melalui nabi yang ada ketika itu. Raja Israel, Ahab, memanggil sekaligus 400 nabi-nabinya. Dan ia bertanya kepada mereka, apakah kami boleh berperang melawan orang Aram? Ke-400 nabi itu mengatakan, majulah, Allah menyerahkan Gilead kepada raja. Majulah, karena Tuhan akan menyertaimu. Semuanya mereka berkata yang seperti itu. Mereka berkata seperti itu untuk menyenangkan hati raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah nabi yang lain selain mereka? Ada, Mika, tetapi saya membencinya. Itu kata Raja Ahab, Raja Israel. Saya membencinya karena ia tidak pernah menyetujui apa maksud saya. Karena ia hanya meramalkan sesuatu yang tidak menjadi kehendak saya. Tetapi Yosafat berkata supaya ia dipanggil. Lalu ia dipanggil, raja menyuruh seorang pegawai. Di ayat 12, pegawai itu berkata, sudah semuanya orang, sudah semuanya nabi menginginkan supaya mereka maju berperang, karena mereka akan menang. Lalu inilah nas kita. Ayat ke-13, kembali saya ulang, dikatakan kepada kita demikian. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Konsisten. Taat kepada Allah. Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Supaya kita taat akan firman Tuhan. Seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak pernah ia akan membelokkannya. Tidak pernah ia mempergunakan firman itu untuk kepentingannya. Tidak pernah ia mempergunakan firman itu untuk menyenangkan hati orang. Apa yang difirmankan Allah, itu yang kita sampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengarkan firman Allah. Kalau kita rangkum semuanya, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan? Mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan akal budi jiwa kita. Itulah perintahnya. Firman Tuhan itu adalah suluh pelita di dalam kehidupan kita. Kita tentu masih ingat Mazmur 119 ayat 105. Hatami itu suluh-suluh di batu, jala hati urun di daraku. Jadi ketika kita mendengarkan firman ini, mari kita melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga di dalam pergaulan kita, dimanapun kita berada, sebagai ibu rumah tangga, kepala keluarga, anak, siswa, guru, apa yang telah ditugaskan kepada kita, itulah yang kita ajarkan, itulah yang kita katakan. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan, itulah yang kita
Mari kita menjadi orang yang setia. Haposan di dongata. Haposan niya kanapa sa hato katana tu kita. Jala ido nahina lumohon di debata siap kita. Hari ini mudah-mudahan menjadi hari bahagia untuk kita. Mari kita berkarya dalam satu hari ini. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau kembali menyadarkan kami bahwa firman-Mu itu adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang mengarahkan kami untuk melakukan segala sesuatu di tengah kehidupan kami ini sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan adalah suluh pelita pedoman. Firman Tuhan adalah kehidupan kami. Bapa yang di surga, ketika kami masih dengar-dengaran akan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan sesuai dengan apa yang Engkau katakan. Bapa yang di surga, kiranya Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Engkau juga ingatkan kami agar kami juga berlaku menjadi seseorang yang setia terhadap sesama kami manusia. Bapa yang baik, satu hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada-Mu saja. Segala rencana gereja yang akan dimulai pada hari ini, Pesta Gotilon sampai kepada hari esok, hari Minggu, semuanya kami sampaikan kepada Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai